Baik sahabat-sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik kita mulai dengan menundukkan hati, memohon pada Allah Ta'ala supaya Dia Ta'ala sang sumber ilmu ya, memberikan kita pemahaman yang baik tentang kehidupan, tentang Al-Quran, tentang semua proses yang terjadi dalam diri. Ingat dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim gitu. Alif, lam, dan mim. Dzalikal kitab. 3 itu adalah kitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran, Lauh Mahfuz itu diturunkan dari alif ke lam menjadi kehidupan, kitab kauniyah, kitab kehidupan yang meliputi kita beserta segenap takdirnya, and it's ups and down, yes, gitu ya, kita sudah mengalami, sedang mengalami, dan akan mengalami, tapi semua itu juga ada jejaknya di dalam diri kita, itu mim, ya, terkait dengan respon hati kita, terkait dengan mungkin ada jejak-jejak yang membekas menjadi trauma yang dalam yang harus kita proses dalam proses tazkiyatun nafs gitu ya. Sampai akhirnya sebuah proses suluk adalah kembali menyadari bahwa semua berasal dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu atom pun bergerak dengan izinnya. Tidak ada satu kejadian dalam kehidupan diizinkan termanifestasi kecuali Dia yang maha ilmu. Ya, jadi nggak ada kejadian ups gitu ya, di luar kendalinya, nggak mungkin, tidak mungkin. Dia sang Rabbul Alamin, sang Maha Kuasa, tidak mungkin ada kejahatan sekalipun yang tampaknya sakit ya kita melihatnya atau enak gitulah, pokoknya tapi kok bisa? Nah itu kan menjadi proses bagian dari kok Allah yang Maha Kasih Penyayang mengizinkan itu terjadi. Nah, itu bagian dari perjalanan mengenal Dia. Apa kaidah? Bagaimana cara melihat kehidupan? Nah, hari ini kita masih membahas tentang sekitar hikmah peristiwa Adam alaihissalam, terkait dengan apa-apa yang ditiupkan gitu ya. Jadi pertama kita lihat dulu surat yang terkait dengan penciptaan Adam alaihissalam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 31. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebuah belajar Adam tuh buat saya tuh, saya jadi mikir juga gitu, karena kita kan Bani Adam ya, kita dicipta buat apa sih gitu, dari awal nih kisah tentang the beginning of all gitu. Jadi buat saya pribadi belajar berkali-kali, ini ayat berkali-kali dilihat, selalu ada angle baru, alhamdulillah gitu ya. Jadi kan kita tuh perlu memahami, aku kesini ngapain sih dengan semua yang terjadi, kenapa Dia mengizinkan ini. Terus kita perlu itu untuk mulai menata dan menatap visi ke masa depan itu kemana, arah kehidupan saya itu kemana gitu. Karena terus terang saja kita butuh memaknai segala sesuatu ya. Kita butuh memaknai kehidupan kita, memaknai makna kesendirian, kegagalan, bercerai, menikah lagi, ataupun konflik dengan anak. Ya. Semua pasang surut kehidupan yang sudah kita lalui, dan ini apa gitu. Karena Al-Quran menjadi guidance kemudian kalau kita mengimaninya. Ketika ulil albab dalam surat Ali Imran itu adalah golongan manusia yang akalnya sudah terupgrade sedemikian rupa sampai mencapai disebut ulil albab, hanya mereka lah yang kemudian bisa bersaksi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada dalam penciptaanmu yang kau ciptakan itu batil, tidak ada yang sia-sia, semuanya hak. Tapi bisakah kita mengucapkan itu pada penggal-penggal buram dalam kehidupan kita, pada episode-episode suram, pada episode-episode yang membuat kita menangis masih ketika mengenang itu, karena demikian menyakitkannya. Di mana haknya? Nah, kehidupan akan selalu punya cara untuk begitu, supaya kita
sebuah ajakan untuk kembali sebenarnya menoleh, menghadapkan wajah kepadanya karena kita nggak paham. Ya Allah ini apa? How do I read this? Gimana saya membaca ini, gitu kan? Sebenarnya ayat pertama udah Iqra gitu. Cara bacanya seperti apa sih ini? Um, jadi disebutkan sini wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam alaihissalam tentang asmanya, al-asma kullah, semuanya. Jadi al-asma itu asma-asma, nama-nama Allah Ta'ala. Jadi Allah itu punya 3 aspek, seperti halnya kita ciptaannya itu menjadi bayang-bayang dari dia. Dia punya aspek zahir yang bisa dikatakan tentang dia, itu asma, diantaranya af'al, sifat-sifatnya itu bisa dikatakan tentang. Dia punya aspek batin, ya, yang itu perlu 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 aspek batin dari kita juga untuk menyentuh itu, untuk mulai merasakan aspek batinnya. Sama lah kalau kita kenal sama seseorang ya, kalau baru kenal semua bersifat superficial apa yang dia katakan. Makin lama kita kenal sama orang, itu dalam-dalamnya itu makin kebaca. Jadi hal-hal yang body gesture, body language ya, gesture itu kebaca setelah sekian lama interaksi, pengenalan. Kita udah paham, oh kalau dia ngeliriknya gitu dia nggak suka, kayak gitu-gitulah ya. Jadi itu udah beyond. Itu Allah Ta'ala tuh seperti itu juga. Jadi ada hal-hal yang rasa. Nah dalam suluk, sahabat-sahabat, kita dilatih untuk mengasah rasa hati. Jadi jauh sebelum syariat mengatakan nggak boleh, itu dia udah tahu gitu, itu nggak. Bahkan makanya dalam Al-Quran la taqrabuz zina, jangan mendekati, dia kan jangan mendekati, itu udah kata-kata halus tuh. Bukan jangan melakukan. Kalau udah melakukan tuh udah in the middle of it, tapi jangan bahkan mendekati zina. Jadi hal-hal yang mikir-mikir ke sana udah di situ udah di hedging gitu, udah di stop, udah nggak usah mikir, jangan bermain api dalam pikiran. Nanti lama-lama ke sana. Itu halusnya ya agama ya, luar biasa melindunginya. Jangan sampai kalau udah secara fisik terjadi ini ya udah. Tapi bahkan dalam tataran rasa itu udah mulai di hedging. Nggak usah lah merasa rasa seperti itu. Misal ya, kita nikah, reunian, wah ketemu apa pacar lama gitu ya. Terus kontak-kontak lagi, mulai ada rasa tuh. Beda kan? Apa kabar? Beda kan? Ada perhatian. Kita tahu itu cinta terlarang gitu, karena kita main api misalkan. Kita sudah punya pasangan. Ya udah di hedging, jangan nggak usah diterusin. What's the point? Sana rusak, sini rusak. Apalagi yang di situ masih punya pasangan juga, udah repot. Itu dari rasa. Maka dalam suluk itu kan ada rasa, karsa, cipta, karya. Itu urutannya. Sebelum sesuatu mewujud ya menjadi sebuah tindakan yang fisik, itu 3 proses terjadi di dalam diri manusia. Benar nggak? Paling gampang tuh gini, rasa, karsa, cipta, karya ya. Yang berhubungan dengan cinta. Because everybody fall in love ya. Misalkan, seneng nih sama orang. Ada rasa timbul. Rasa, aku suka. Kemudian dari suka itu bertumbuh menjadi karsa. Dia menjadi memiliki keinginan. Aku ingin terus ngobrol dengannya, pengen ketemu lagi gitu ya. Keinginan, ada karsa. Dari rasa suka bergerak jadi karsa, kemudian si otak mencipta gimana caranya biar ketemuan lagi, minta nomornya gitu kan, supaya bisa dihubungin lagi. Jadi rasa, karsa, cipta, 3 ini masih di dalam diri, belum termanifestasi. Ya kan, orang nggak lihat itu semua proses terjadi dalam dirinya, dia senyum-senyum aja saking ngobrol gitu ya. Begitu dia memutuskan, si cipta itu dia mencipta, ingin, dia baru ngomong lisannya, can I have your number gitu kan, bisa minta nomor teleponnya nggak. Nah udah tuh termanifestasi ke alam luar. Syariat itu sahabat-sahabat sebenarnya sebelum termanifestasi di hedging di situ. Rasa begitu muncul, ada keinginan, udah teridentifikasi, ada karsa yang muncul nih, ada keinginan. Dan itu kita tahu nggak boleh.
atau bahaya. Hati nurani mengatakan, aduh bahaya. Udah diputus di situ. Supaya jangan mencipta. Kalau kita terusin, si akal mikir kan, si karsa itu kemudian ingin diwujudkan. Nah, itu udah semakin dekat kepada perbuatan. Makanya ketika ya misalnya Imam Ali mengatakan kalau laki-laki nih melihat perempuan cantik, dia udah punya istri ya. Pandangan pertama itu pemberian. Oh, cantik. Rasa timbul tuh. Mungkin gairah timbul. Tapi wah ya haram. Bukan bukan yang hak. Langsung di hedging di situ juga. Nggak usah mewujud. Mungkin rasa timbul, karsa timbul, nggak usah maju ke cipta. Pengen pengen apa gitu. Udah. Sesungguhnya apa yang kau inginkan katanya ada di dalam pada istrimu. Nah, balik lagi ke istrinya gitu. Jadi suluk tuh benar-benar apa ya kita, oh ini sesuatu yang batin banget nih sebenarnya. Samalah sahabat-sahabat, jangan oke kalau bukan kita tidak punya masalah dengan pasangan lain misalkan, tapi hal-hal yang keseharian di gadget kita sendiri. Rasa itu kalau misalkan shopping ibu-ibu, shopping online, waduh, apalagi kalau hanya 3 jam lagi offering, especially today itu kayaknya, itu kena semua, kena marketing stunt. Rasa, karsa pengen tas baru nih kayaknya. Nah, tapi itu hak apa enggak? Nah, jarang di antara kita ya, jarang karena merasa itu duit kita, gitu ya, bukan duit Allah. Karena aku kan kerja keras untuk ini, ya, tapi yang ngasih semua modal tuh siapa, gitu kan? Sebenarnya suluk mengajarkan kita supaya beradab tinggi. Jadi dari mulai rasa tuh ya Allah, boleh enggak? Sekedar nanya gitu aja, nggak banyak loh, ya, boleh nggak? Jadi sebelum kita ngambil keputusan untuk klik order, bahkan belum order ya masuk ke basket dulu, belum transaksi belum selesai, itu udah ada dialog sama Allah Ta'ala. Boleh nggak aku beli sepatu baru ya Allah? Terus hati nurani bilang, kemarin ada 17 gimana tuh? Iya kan yang ini. Nah kemudian ilmu membuat kita nanti suatu saat nanti akan dihisab. Oke di sini nggak ada, nanti di sana auditnya, wah dari ujung ke ujung. Kenapa beli ini? Kenapa nggak ini? Kenapa? Keringetan nggak sih? Itu hari yang berat, yaumul hisab. Semua hal ditanya. Engkau akan ditanya katanya, ihwal engkau menyentuh kain saudaramu. Coba. Kan kita suka hai gitu kan ya. Kita pakai resource Allah itu. Jangan salah. Ingat belajar dari kisah Adam ya minggu lalu, kita itu nggak ada di awalnya. Tidak ada, saking nggak adanya tuh nggak ada nama. Entitas tak bernama Allah kasih. Maka kemudian diberikan wujud jiwa, raga di penggal berikutnya di mautin dunia. Sebelum itu bahkan diajarkan asma'u kullaha. Nah ini asma-asmanya dia, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya, aku Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua asma. Ya, kullaha, semuanya. Yang menarik, tentang asma'u kullaha ini ada sesuatu rahasia besar di situ, sesuatu yang ternyata para malaikat nggak tahu. Karena sebelumnya mereka protes, kenapa kau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah lalala gitu ya, protes. Kemudian Allah Ta'ala, aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Diberilah sebuah, ya ini, adegan, coba. Nih ya, nanti kita lihat. Karena setelah Allah ajarkan alama Adam kulla asma'u kullaha, kemudian ya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada para malaikat. Nah, kalau bahasa kita mungkin sebutkan kepada, so kalau bisa sebutkan. Faqalu ambiuni bi asma'i haula'i. Jadi semua asma-asma yang tadi disebutkan, kalau kamu memang benar tahu, sebutin gitu kan. Ternyata mereka menjawab, subhanaka, kami tidak punya pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Berarti ada hal yang dia tidak bisa sebutkan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala berpaling kepada Adam lagi. Adam beritahu kepada mereka asma'ukullah. Dan Adam alaihissalam menyebutkan itu. Dan itu tidak sesimpel menyebutkan asma ini
benda ini, benda bukan itu, tapi sebuah rahasia lahir dan batin. Karena kemudian kalimat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Sahabat-sahabat, kalau Al-Quran sudah bicara langit dan bumi, itu berarti dalam segala ciptaan ada sebuah aspek langitnya. Nah, kebanyakan dari kita itu tenggelam di aspek bumi, jasa dia. Kalau dalam pertunjukan wayang kulit yang dicoba diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu, kita ini dunia bayang-bayang. Maka orang zaman dulu lihat wayang kulit dari arah yang berlawanan dengan dalang, tidak seperti sekarang di TV. Karena ada pelajaran di situ yang audiens lihat, penonton lihat hanya bayang-bayang. Maka disebut wayang, bayang-bayang. Padahal desain wayang kulit itu bagus banget. Itu ada hal filosofis di situ. Kita lagi hidup di alam bayang-bayang, bumi itu. Jadi ada realitas yang lebih tinggi dari ini. Itu yang kemudian si jiwa itu selalu haus tentang hakikat. Hakikat di balik itu. Karena kalau kita hanya lihat negeri bayang-bayang, pecah kepala, pasti frustasi. Karena gitu-gitu aja. Kayaknya tuh, waduh, hopeless lah. Tapi hope, makanya diperlukan takwa. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab. Itu bagaimanapun tetap kitab, negeri bayang-bayang ini. Sejarah kaun, bagian dari alam. Jadi ada 3 alam paralel, alam mulkiyah, alam bayang-bayang, alam malakut, satu yang lebih tinggi gitu ya. Kalau dalam wayang kulit itu ya wayangnya si yang dipegang sama dalang. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, alam jabarut, alam nur, di mana dia yang cahaya, sumber cahaya yang menampakkan si kulit, wayang kulit itu menjadi bayang-bayang. 3 alam itu. Maka Rasulullah SAW diutus untuk rahmatan lil alamin. Alamin itu jamak. Jadi alam-alam itu merahmati. Coba bayangkan kehadiran Rasulullah SAW. Walaupun secara jasad adanya di bumi yang menel itu dibandingkan dengan triliunan galaksi yang ada di semesta raya, tapi kehadirannya merahmati alam-alam. Dan manusia, kita semua yang berfungsi sebagai insan kamil, itu berfungsi menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi sebenarnya sebuah ajakan kepada kita agar tidak tenggelam di dalam keseharian. Ya, dalam kesibukan dunia yang tidak ada habisnya, dalam rutinitas yang begitu-gitu aja, supaya kita melihat beyond. Ini kita kemana sih? Ini di balik ini tuh ada apa? Itu suluk. Ya, kalau jadinya nggak ngebosenin, jadinya selalu hopeful, jadinya selalu bersukacita dan bersyukur tentang apa-apa takdir yang dia hadapkan. Karena kalau enggak, kalau kita hanya berdasarkan mengukur segala sesuatu kesuksesan, berdasarkan bayang-bayang akan terbatas. Rezeki tidak sama karena sudah diatur setiap orang. Terus yang rezekinya kan ada ya, orang tuh lahir 120 hari udah tentuin rezekinya. Ada yang 1 ember, ada yang 1 gelas, ada yang 1 danau. Nah, yang 1 danau itu dia punya responsibility lebih besar untuk berbagi tentu, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian kalau semua orang komplain kenapa anakku nggak bisa jadi CEO, kan dalam satu perusahaan cuma ada 1 CEO, nggak mungkin semua orang jadi CEO. Kalau itu ya kesuksesan diukur hanya sekedar itu, kan kasihan. Kasihan tuh dalam kata yang lain gimana? Nah, kalau dia jadi maaf ya misalkan OB gitu ya seumur hidup, apa berarti hidupnya gagal? Nah, kayaknya nggak gitu ya Allah menciptakan kehidupan. Memang ada strata secara sosial ekonomi, tapi itu bukan yang mendefinisikan tentang hakikat kehidupan. Maka hakikat itu ada di aspek lain. Agama itu membebaskan orang dari belenggu-belenggu ya keterbatasan dunia, karena dunia terbatas. Dunia adalah penjara buat orang-orang mukmin. Terbatas semuanya. Seperti kita ada penjara nggak bisa kemana-mana, ada kadarnya, tapi jiwa dia bisa melambung kemana-mana. Maka orang yang paham akan selalu humble. Karena dia tahu apapun yang dia berikan di Allah yang dia bisa itu semua dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi ada rahasia langit dan bumi. Nah ini yang kemudian di surat lain kita lihat ya.
Ini kita masuk ke surat Sod. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, ya. Ini khaliqu bashar, kita manusia disebut bashar, harusnya jadi bushron gitu maksudnya, jadi kabar gembira, good news. Jadi kehadiran kita tuh harusnya jadi good news di mana-mana. Maka disebutkan orang beriman tuh seperti the light in that place. Walaupun gelap tuh, ya kita ada di sebuah kondisi semua pada korupsi. Yang kitanya yang nggak korupsi. Kita nanti lama-lama akan berpengaruh sama yang lain. Bukan kita malah terpengaruh sama orang lain. Harus jadi good tidings gitu, kabar gembira. Kenapa? Karena kita punya koneksi dengan Allah Ta'ala. Kalau sholatnya makanya harus tegak, ya. Itu disebut tiang agama, makanya ketika sholat tegak, dalam waktu sholat dia hadir, sahabat-sahabat, kuasanya hadir, itu yang mengubah diri dan sekitar kita. That's how. That's how. Ya, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, itu satu pegang ayat itu aja. You can get through everything in this world. Ya, semuanya. Dan harus disaksikan, ya. Harus menjadi saksi bahwa kebenaran Al-Quran. Benar. Ketika Allah Ta'ala berkata, iman dan amal soleh bagimu hayatun thayyibah. Iman, amal soleh. Kerjain itu fokus, hidup baik-baik aja. Anak-anak terjamin. Ya. Jadi, gitu. Bukan deposito yang bikin menjamin anak-anak, bukan asuransi. By all means, kalau ada keluangan, silahkan. Tapi hati tidak menyandarkan diri pada objek-objek itu. Ya. Hati tetap tauhid pada Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan, menciptakan manusia min tin, dari tanah, nah, kemudian apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan meniupkan ruhku ke dalamnya. Nah, di situ baru perintah sujud. Jadi ketika sudah ditiupkan ruh Allah. Jadi essentially para malaikat itu sujudnya kepada ruh yang ditiupkan, bukan kepada Adam secara jasad. Ada sebuah entitas tinggi yang dihadirkan ke dalam diri Adam, dan itu yang bikin malaikat bersujud, karena diperintahkan tunduklah kamu kepadanya, faqa'u lahu sajidin. Ruh, di segala sesuatu yang termanifestasi di alam semesta selalu ada aspek ruhnya. Nggak mungkin, karena dia nggak akan hidup manifest kecuali Allah tiupkan suatu, kun fayakun. Memang di SMP dulu, SD itu ya, kita belajar ilmu IPA, ada benda hidup, benda mati gitu ya. Tapi bahkan pena ini yang saya pegang kita anggap benda mati, tapi fisika ya zaman sekarang karena punya elektron, makroskop elektron, dia bisa melihat di tataran elektron atom, dia benda yang bergerak sebenarnya di dalamnya itu, ya. Suhu berapa minus Kelvin derajat Celcius gitulah, itu secara teori kalau semesta mencapai suhu itu yang sangat dingin, semua atom berhenti. But it also means semua hancur. Maybe the end of the day gitu ya. Nah, gitu. Jadi semua hidup karenanya dia bisa mewujud sebagai sesuatu yang tetap di sini. Begitupun semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, karena dia menggerakkannya. Bukan malaikat, bukan nabi-nabi, bukan Allah Ta'ala yang menggerakkan. Pelajaran suluk buat kita adalah ketika seseorang menyakiti kita, mungkin lewat perkataannya atau lewat perilakunya, ya, suluk membawa kita kepada Allah yang bikin dia kayak gitu. Maksudnya dengan izin Allah. Jadi alih-alih kesel sama orangnya, ya kan, dan itu nggak akan habis-habisnya. Allah akan senantiasa memberikan aktor-aktor lain, pion-pion lain yang akan dikirim. Itu seperti yang dikatakan kepada Nabi Isa ya. Kata Nabi Isa ya, kata Nabi Isa, kalaupun ada seseorang yang, aduh aku udah jengah gitu dengan dunia ini, aku pengen menyepi di mana aku tidak ketemu orang, jadi nggak ada masalah gitu kan, pengennya gitu.
Maka dalam Nasrani ada kerahiban, nyepi sana kayaknya enak gitu, keluar nggak mikirin apa-apa. Karena sumber konflik itu biasanya sama orang gitu kan. Tapi kalau orang itu bersuluk ya, bahkan katanya kata Nabi Isa, kalau kamu nyepi di tengah samudra nggak ada orang gitu, cuman sendirian, say in a boat sendirian, Allah akan mengirim seseorang atau sesuatu yang membuat kita, ya. Jadi ujian itu karena ayat Al-Qur'annya sudah bilang begitu. Kutiba alaikumul qital. Dituliskan. Kutiba itu kata benar. Dituliskan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kutiba alaikumul qital bahwa kamu akan berperang. Ya enggak pakai senjata memang perangnya, tapi di sini ya Allah. Ya, ngadepin pasangan yang begitu. Allah, ya, ngadepin bos yang begitu, anak lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, di situ sahabat-sahabat, di situ itu sebenarnya ajakan buat Allah Ta'ala, hey, naik ke atas. Jangan hanya bercokol di langit, di negeri bayang-bayang. Naik ke langit. Kalau kita cuman bumi aja, ngesot, itu kan. Makanya kalau disebut, take a leap of faith, gitu kan. Leap of faith, itu kalau dari secara geometri, sebuah loncatan itu selalu harus mengambil sekian derajat sudut, derajat vertikal. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Yang namanya leaping, gimana pun mesti ada lonjakan di koordinat di Y. Basu bisa leaping ya. Walaupun itu cuma 2 derajat, tapi ya loncatnya nggak banyak, tapi oke. That's leap of faith. Sesuatu yang nggak kelihatan, karena dia udah melangit. Kalau melangit tuh kita main di Y, sumbu Y, aksis ordinat gitu kan. Kalau kita main di sumbu X aja, itu namanya ngesot. Hmm? Suster ngesot. Itu ngesot. Itu aja. Itu sahabat-sahabat, itu kena. Itu mainannya iblis. Karena iblis adalah makhluk yang diberi Allah kuasa. Sampai dia bisa mengatakan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Ada tuh ayatnya. Dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Depan, belakang, kiri, kanan, itu sumbu. Itu cuma koordinat X. Sumbu X aja, dia cuma depan, belakang, kiri, kanan, satu dimensi. Kalau mau keluar dari harus ada, makanya harus melangit. Sholat itu melatih kita untuk melangit. Jangan bumi terus. Ya, di sholat tuh kan dari awal udah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, udah gitu. Semua hal kita simpan di kaki kita. Semua hal yang kita anggap hebat, diri kita keren, eh, rencana kita yang terbaik disujudkan di situ, di tanah. Dengan sebuah kesadaran, aku adalah hamba dan engkau adalah Robku. Makanya posisi terus terdekat seorang hamba sama Allah Ta'ala saat sujud. Kalau sujudnya benar, semua diri kita disujudkan. Di sini malaikat disujudkan kepada Adam. Kita bani Adam, kalau kita sudah punya asma kullah, jadi insan kamil, semesta disujudkan. Karena ini malaikat yang bersujud, ini malaikat-malaikat tinggi yang disuruh sujud. Jenderal-jenderalnya. Jadi kalau jenderalnya sujud, bawahannya pasti sujud. Yang ngurus kehidupan, yang ngurus angin, yang ngurus topan, tornado, gampang buat insan kamil, alam semesta disujudkan. Nah, itu. Maka kita mau meraih keajaiban itu sekarang ya, mumpung masih ada waktu. Karena kesempatan beramal soleh di sini. Ya, dalam Al-Quran dikatakan nanti ada orang-orang yang nyesel, minta dibalikkan ke dunia karena kurang amal solehnya. Jadi ada kehidupan penggal-penggal yang bolong-bolong amal solehnya. Mungkin respon tidak benar terhadap sesuatu, mungkin kurang sabar. Sabar itu amal soleh. Karena amal soleh itu ada amal soleh keluar, secara fisik ada amal soleh di sini. Sabar, syukur itu amal soleh. Sabar menanti ketetapannya itu amal soleh. Nah, begitu. Jadi belajar hari ini tentang dua aspek. Pertama, Allah ya
mengajarkan kepada Adam alaihissalam tentang asma-asmanya. Jadi dia mengenalkan siapa dirinya. Jadi semua takdir kehidupan itu sebenarnya ujung-ujungnya itu dia ingin memperkenalkan siapa dirinya, ma'rifatullah. Jadi dia itu yang harus kita ambil sebenarnya. Itu mutiara-mutiara kehidupan yang harus kita selami untuk mengambilnya. Intan-intan di dalam semua takdir kehidupan yang gelap atau keras sekalipun, tapi di situ selalu ada hikmah, tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala tidak menciptakan sesuatu batil, tidak sia-sia. Artinya mesti ada harta-harta ya yang terpendam. Itu makanya disebut khanzun mahfi. Terpendam, karena nggak keleleran gitu. Harus renungan, harus sabar dengan pertolongan Allah Ta'ala terbuka. Jadi kita makin tersenyum menghadapi kehidupan tuh. Oh ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Istighfar aja banyak-banyak ya, karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan biasanya di-trigger ya atau diundang karena ada hijab di dalam hati kita, di dalam sadar. Allah ingin membersihkan itu, maka kadang terproyeksi dalam sebuah episode dalam kehidupan. Jadi kalau orang belajar suluk, kita nggak gampang nyalahin orang. Dia tuh hanya messenger aja sebenarnya. Alam yang meliputi kita, lam itu sebenarnya proyeksi ya, cermin 3 dimensi yang sangat canggih cerminnya, bukan hanya cermin flat tapi bergerak kayak hidup. Cermin 3 dimensi yang menunjukkan keadaan hati kita dari saat ke saat. Ya. Nah, it's not easy to understand this gitu ya, tapi kalau kita mulai menyadari bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan begini, kalau ingin mengubah dunia, ya misalkan gini, Ali, misal perkataan Ali bin Abi Thalib, cabutlah keburukan yang ada di saudaramu dengan mencabutnya dari hatimu. Jadi kalau kita melihat keburukan pada seseorang, terus kita malah menghukumi orang itu seolah-olah aku lebih baik dari dia. Tapi sebenarnya pemahaman bahwa apa-apa yang kita persepsi itu cermin dari apa yang ada dalam hati kita. Jadi ada keburukan yang kita mungkin orang lain lihatnya beda. Ya itu anehnya cermin dunia. Terus kita lihat itu sebagai keburukan, makanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat orang lain melakukan kejahatan, ya kita jangan tuh kita kemudian menghukumi gitu ya, wah dia begitu begitu. Itu bahaya karena kita bisa terkena kepada hukum ketika Rasulullah mengatakan, apalagi kalau kita menghukumi orang tuh kan dia begitu gitu ya, korupsi apa. Terus kita tidak bilang na'udzubillah min dzalik, malah ikut menghukumi, maka kita terkena hukum tidak akan mati sampai merasakan apa yang saudara kita itu alami. Because it could have been us. Itu bisa jadi kita gitu, merasakan itu. Jadi ketika sesuatu tertampakkan di luar, astagfirullah, udah istighfar aja banyak-banyak. Ini bagian mana dari hatiku yang terpancar di sini, gitu. Mesti lebih banyak takutnya. Nah itu lebih bermanfaat. Itu lebih bikin aman buat hati dibanding kita ikut menghukumi orang, gitu ya. Barijeng gitu orang sudah. Kita nggak tahu the whole picture-nya seperti apa gitu. Kita hanya tahu penggal itu saja, tapi latar belakang kita nggak pernah tahu. Ya, sama seperti orang juga nggak pernah tahu the whole story of us, gitu kan? Who are we to judge? Nggak usah, ya nggak usah menghukumi orang. Astagfirullahalazim, banyak istighfar, ya sampai kemudian kata Rasulullah, kalau engkau mengalami sebuah kesulitan, ujian dalam hidup, ya musibah atau apa yang bukan berasal dari hatimu. Jadi itu kejadian bukan karena pancaran suatu ada hijab hati atau ada dosa kemudian terpancar. Tapi terus terjadi ujian, hatinya udah bersih tau, kejadian ujian terus. Terus seperti pada nabi-nabi ya, hatinya bersih tapi ujiannya berat sekali. Itu kata Rasulullah SAW, itu tanda afdolul iman. Tanda imannya sudah afdol. Ya, so ya itulah hari ini kita belajar bahwa pertama dia sedang memperkenalkan dirinya, aspek zahirnya, asma-asmanya, di balik semua hal, ya, di balik semua episode kehidupan,
mendekat kepadanya gitu ya, karena dia sedang memperkenalkan dirinya. Kemudian bahwa di segala sesuatu yang di ini ya, surat 38 surat ayat 71, ketika Allah Ta'ala menyempurnakan dan meniupkan ruh, ya ayat 72, jadi segala ciptaan itu ada aspek ruhnya, sahabat-sahabat. Ada aspek langitnya. Nah, tangkap itu. Itu yang jadi makanan buat jiwa sebenarnya. Ya, kalau kan hikmah, ilmu itu makanan-makanan buat jiwa, ya. Karena jiwa nggak makan batagor, nggak makan daging asap, itu makanan-makanan si jasad, karena elemennya beda gitu. Nah, kalau jiwa makin bagus pertumbuhannya, makannya bagus, ya kan, nggak busung lapar, pertumbuhannya bagus, itu seiring dengan akal tumbuh. Nah, akal itu yang nanti bisa jadi ulil albab. At-Tirmizi mengatakan ada 7 tingkatan akal, dari mulai fuad sampai lub, gitu ya. Ulil albab itu orang yang akal dalamnya bertumbuh karena jiwanya bertumbuh. Tapi here's the thing, ini yang kebanyakan orang emoh menghadapinya. Cara akal jiwa bertumbuh adalah lewat ujian kehidupan. Makanya orang-orang yang ujiannya berat, beda tuh wisdomnya. Mereka udah, ya, karena tertempa, ya. Eh, kita akan menjadi orang yang kalau udah selamat dari hurricane, badai, kita keluar tuh jadi orang yang berbeda. Kita udah, you've been through the fire, gitu. Ya, makanya eh, ini indahnya berbagi dalam dalam forum ini. Biasanya di kajian suluk kita saling berbagi kisah, karena semua orang, sahabat-sahabat juga diproses dengan caranya masing-masing yang indah gitu. Nah, so mari kita masuk ke sharing session tentang hal yang kita bahas hari ini, ya, bahwa oh ya, semua hal itu ada aspek batinnya gitu. So what's your contemplation? Silahkan share, langsung di unmute atau mau chat juga boleh. Monggo. Wah, Mbak Ati udah langsung. Yes, yes, mevrouw. Nah, Assalamualaikum Yes, warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. benar-benar fresh from the oven. Saya Wow. bangun tidur dengan rasa lelah, soalnya tadi malam kebetulan ada acara nisfu Sa'ban Ya, did you make di it? masjid. 100 rakaat baroah? I didn't. Enggak ikut baca Yasin di masjid. Wah, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Iya, baca Yasin 3 kali. Jadi sebelumnya didahului dengan salawat Nabi, itu yang Alhamdulillah. bikin Oh, ya, ya. Oh, hati rasanya mengembang. ya, ya. Masalahnya ini mungkin masalah muamalah dengan hubungan dengan sesama manusia ya. Ya. Kebetulan saya eh, janji jemput temen, Hmm. tapi ternyata tidak sesuai janji. Nah, Jadi saya buru-buru selesai kerja. Oh, pokoknya belum belum selesai sih kerja, tapi saya udah outlook, udah siapin. Saya nggak mau membuat orang nunggu saya kan seperti biasa. Ternyata pas saya udah mau keluar dapat app, oh ya saya dijemputnya 15 menit later aja. Soalnya saya ini oke, jadi saya duduk udah siap gitu, komputer udah mati, saya udah cakep deh ceritanya. Ternyata saya 15 menit kemudian baru keluar, pas udah sampai sana orangnya nggak ada. Akhirnya wah. akhirnya in total saya nunggu 45 menit. Hmm. Padahal saya sudah rencanakan awal-awal datang karena saya maunya kalau masuk masjid ya silaturahim Ya. dulu sama teman-teman, gimana kabarnya Bu? Hmm. Salaman dulu Hmm. gitu kan. Ya. Enggak, Aha. begitu datang, langsung saya udah nggak kerukuran, tapi saya terus marah gitu loh. Marah, Aha. benar-benar saya marah. Saya bilang kalau saya ke masjid sendiri itu 19 menit sampai. Tapi kalau saya jemput-jemput itu artinya saya nambah lagi 20 menit. Ke sana 10 menit, ke sana 10 menit, baru berangkat. Karena jarak rumah saya lebih dekat ke masjid daripada ke tempat yang lain gitu kan. Iya, ya. Jadi akhirnya saya ngomong, saya marah, saya nggak suka begini karena ini bukan sekali dengan orang yang sama. Hmm. Saya tahan, tapi akhirnya saya keluarin semua. Akhirnya saya keluarin semua. Tapi setelah itu saya terus sampai di rumah nggak bisa tidur. Oh, kan. Ih, saya big banget Oh, ya, ada gitu juga. loh. Aha. Saya takabur amat gitu loh. Memang kebetulan di antara teman-teman yang ya senang ke masjid itu di lingkungan sini saya satu-satunya yang punya kendaraan sendiri. Seperti Hmm. yang Tessa tahu, masjid Hmm. itu sulit dijangkau dengan kendaraan Hmm. umum kan.
Jadi saya sebetulnya merasa bersyukur karena Allah kasih rezeki bisa Mm-mm. bisa beribadah ekstra kan, kalau kita Mhm. bisa jemput-jemput teman gitu. Benar, benar. Jadi saya di sini sekarang sedihnya minta ampun, sedih. Oh. Sholat itu rasanya saya nangis itu bukan apa-apa. Ya Allah, kok saya ini tidak bisa mensyukuri apa yang Engkau beri gitu loh, kelebihan yang diberi ke saya gitu kan. Kenapa saya Mhm. begitu marah? Tapi itu saya berpikir juga, eh, pernah saya dengar orang bicara bahwa kita seringkali menggunakan ayat yang salah untuk meluruskan apa yang kita perbuat. Mhm. Ayat nggak boleh minta, ayat harus membagi dipakai ke tempat yang salah gitu loh. Akhirnya kita menghalalkan semua yang kita pikir itu baik, padahal sebetulnya kita tahu itu nggak baik. Cari Ya. pembenaran gitu loh, menggunakan Aha. ayat. Nah, Aha. di situ saya takutnya di situ. Hmm. Saya takutnya di situ. Eh, apa saya ini benar-benar orang yang nggak pandai bersyukur. Tapi kalau saya nggak sampaikan bahwa itu bukan perbuatan yang baik, main-main dengan waktu, Mhm. saya akhirnya ya mendingan gak dapat pahala deh, gitu loh. Mhm. Karena kan Mhm. kalau kita misalnya kita ingin dapat ridha Allah, kita ikhlas, tapi dengan adanya seperti itu kita akhirnya nyinyir kan. Mhm. Oh Mhm. lu itu kan akhirnya pahalanya hilang kan. Mhm. Mhm. Tapi apa benar begitu ya Allah gitu kan. Karena Mhm. saya merasa kan, eh, ya kata orang itunya sih, kata orang sombongnya sih, waktu gua dipakai begitu aja. Iya, iya, iya. Gue kerja belum selesai gue matiin sama Mhm. ya, komputer gue Ya. udah matiin, pokoknya gitu deh. Nah, Mhm. untuk ya gimana ya, bukannya menyiasati ya, untuk menenangkan diri dalam keadaan seperti ini sesuai Mhm. dengan apa yang diajarkan sama Rasul kita gitu. Benar. Gimana, apa apa betul saya nyinyir? Kalau nggak Mhm. nyinyir terus nanti diterusin karena udah lebih dari 5 tahun nggak berubah gitu kan. Jadi, Every time oh, telat terus. iya, sampai akhirnya saya tadi malam sempat sempat di dalam perjalanan pulang dari masjid itu, sampai dalam pikiran udah besok Tapi saya diomongin ketemu. sama dia. Nggak berubah juga. Enggak, sebelum-sebelumnya saya nggak ngomong Oh, nah gitu loh. kemarin Tapi ngomong. yang ini, Nah, ya. bener saya di mobil, tapi ngomongnya nadanya nggak bagus karena saya malah sampai Hmm. saya salah nginjek pedal. Oh, Astagfirullah. gawat banget. Jadi pedal rem itu jadi ke Bahaya pedal dong. gas di rotonde itu. 2 truk di depan Oh. saya. Terus saya bilang, tuh kayak gini nih loh. Karena Oh. saya udah tahu saya telat. Orang harusnya jam 5 kok, tapi saya jam 5 lewat 10 masih di jalan. Gitu loh kan. Mhm. Mhm. Saya Terus dia bener-bener gimana sampai sekarang responnya? aja, kenapa? Responnya gimana? Dia diem, dia diem. Dia diem mulanya, menyampaikan semua alasan lah. Sampai saya lihat di komputer tadi pagi, alasannya cocok apa enggak gitu loh. Ternyata nggak cocok. Nggak cocok. Alasannya nggak cocok. Soalnya alasannya dari sini ke sini, ini ke sini, akhirnya, saya cek semuanya, nggak cocok, nggak cocok. Gitu loh. Tapi saya sampai rencana begini, Mhm. saya mau ngomong baik-baik tanpa Mhm. emosi. Ya. Saya udah nggak sanggup lagi deh, saya nggak usah pakai jemput-jemput lagi deh, udah bodoh dah gitu loh rasanya. Kata orang Melayu, "Awah, gelap, mau ke masjid, masjid dah, kalau kagak, kagak dah," gitu. Jangan jangan bawa-bawa ikhlas saya gitu loh. Tapi apa betul gitu loh, maksud saya ya gimana Yes. enaknya Yeah. advice-nya, nasihatnya. Yeah. 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 It's interesting the fact that you feel guilty about it. Yeah. Somehow. Ya. Jadi ada kayak kan kalau misalkan Mbak merasa aku benar, nggak ada itu, tapi menarik untuk mencermati kok I feel kind of guilty about it, ya ya. Itu biasanya tuh Nurani itu yang ngomong gitu. Dan dia ngomong tuh halus gitu ya. Nurani itu pelan-pelan. Nur itu terkait dengan namanya juga hati nurani. Ini kita berterima kasih kepada Hamzah Fansuri, sufi besar yang bapaknya bahasa Melayu, ya, yang meleburkan istilah-istilah Arab Al-Quran terutama ke dalam bahasa kita. Jadi kita tuh nurani, indah, hati nurani. Itu dari Allah tuh, dari cahaya, karena cahaya itu dari Allah. Ya. Itu yang berbisik pelan-pelan, itu yang suka mengusik ya our consciousness ya. Bener gitu. Nah, gitu yang suka gelitik-gelitik itu. So there's something in that. Tanya sama Allah, ya.
apa ya Allah gitu. Maksudnya kenapa kok I feel maybe kan gini lah. Memang ini hal kayak gini ya. Kehidupan tuh selalu berlapis-lapis ininya. Apa namanya elemennya. Ada elemen bahwa iya bener orang itu nggak belajar. Mungkin ada makanya saya tanya secara muamalah udah diomongin belum gitu ya. Kalau 5 tahun nggak jadi ada dua hal ya sama seperti in any relationship. Semua relationship itu nggak mudah, mau pertemanan mau bos mau selalu ya intinya tuh di komunikasi gitu. Wajib mengkomunikasikan ya wajib itu nemu amalah ya. Tapi kemudian result itu bukan di tangan kita. Bagaimana kita merespon terhadap result, nah itu. Nah, tadi wah ikhlas apa enggak atau nah di situ kemudian tadi kita membahas ya di segala sesuatu ada aspek langitnya. Jadi buat orang-orang disebutkan gini, ada Al-Qur'an tuh istilah albir. Ya al-abror gitu ya, ulil abror. Albir tuh sebuah kebaktian tertinggi dan katanya orang-orang yang melakukan albir tempatnya di surga tertinggi di mata airnya gitu. Apa itu albir? Memberikan sesuatu yang kita cintai. Berarti ada pengorbanan di situ. Kalau gampang memberi sesuatu yang kita tidak cintai, is nothing. Ya, pakaian bekasnya ambil aja. Oh, nggak ada value-nya buat kita. Bukan albir, bukan sebuah kebaktian. Tapi ketika berbagi sesuatu yang, aduh, waktu gue tuh terbatas, lu minta, and that is probably yang dia minta, yang Allah minta. Ingat dari kisah Adam hari ini adalah bahwa di segala sesuatu itu dia hadir sebenarnya. Dengan izinnya nih orang ini gini terus kita harus ngambil pelajaran ya. Kadang-kadang ya Allah Ta'ala memberikan aktor-aktor yang ya itu pion-pion semua sebenarnya. Teman yang nyebelin sebenarnya untuk menumbuhkan otot sabarnya kita gitu. Karena kalau nggak gitu, sabar tuh kalau kita menghadapi derita, susah itu baru. Kayak kita angkat barbel ya, mana ada ngangkat 2 kilo tumbuh otot, ya kan? Mesti berat, mesti berat. Dan itu gradually ya. Nah Allah hadirkan tuh yang berat-berat itu. Semakin nyebelin, semakin berat diangkatnya. Tapi sebenarnya kata Allah, sebentar, aku ingin perkuat dirimu, kesabaranmu. Karena di titik tertentu kita akan menghadapi sebuah ujian yang hanya bisa di-tackle kalau kita ototnya udah segitu, tegak kita. Nah kadang kita nggak tahu proses itu ya, proses menjadi, ya, the process of becoming. Karena Allah Ta'ala kasih full package dalam kehidupan. Kita yang suka milih-milih. Aku pengen yang ini aja. Kata Allah, ya nggak bisa lah. It's like day and night. Makanya Rasulullah SAW menangis ketika ayat itu turun. Ya, dalam pergantian siang dan malam ada tanda-tanda buat ulil albab. Ayat itu baru terbaca oleh ulil albab. Tapi disebutkan siang dan malam. Siang dan malam itu secara astronomi adalah produk dari rotasi dan ya bumi terhadap matahari dan jaraknya. Jadi ada di kehidupan itu selalu diputar. Kalau bumi tidak berotasi, mati isinya. Karena satu bagian selalu terpapar matahari, panasnya minta ampun, pasti jadi desert, jadi gurun, pasir, nggak ada yang hidup di sana. Satu sisi beku, nggak menghadap matahari, nggak ada kehidupan. Karena kita diputarkan dengan kecepatan tertentu, ya di beberapa aksis dunia seperti di Eropa, jadi ada 4 musim. Di ekuator, the whole year is warm, gitu ya. Tapi semua adalah sebuah rahmatnya, supaya ada kehidupan. Kehidupan itu ruh. Kalau nggak ada orang yang nyebelin, kita nggak pernah belajar bersabar, kita nggak pernah belajar makna ikhlas, kita nggak pernah belajar, oh iya ya, Rasulullah tuh dulu ngadepin orang nyebelin tuh, wah, jadi kita bisa bisa punya imajinasi gitu, karena pernah bertemu sama orang yang nyebelin, ya. Coba kalau semuanya baik-baik aja, nggak pernah ada sabar, it's easy gitu, semuanya baik, nggak ada tumbuh itu. So jadi di episode ini fresh ya, dia tengah memperkenalkan asmanya. Barangkali asma sabarnya yang ingin disematkan. Tapi harus, karena asma itu berupa pemberian dari langit, ya kalau istilah Al-Quran hujan dari langit. Hujan itu harus ditampung oleh wadah. Nah wadahnya harus berserah diri dan sabar.
baru kita punya sifat sabar tertentu yang menjadi ahwal, yang menjadi keadaan kita. Walau alam, but I think it's a good idea untuk bicara baik-baik. Cuman evaluasi, sorry gue kemarin misu-misu, sebenarnya aku nggak suka gitu. Tapi but really, kalau janji ya gitu aja, ngomongin semuanya dengan relax, enak, no judgment, over cup of coffee gitu kan, misalkan. Tapi dia juga harus ya, kita harus secara muamalah menyampaikan that this is not okay for me gitu. Sama kalau kita sama pasangan, nah, aku nggak suka nih kalau kayak gini-gini, bisa nggak gini-gini. Tapi kan ada cara menyampaikan yang dimana dia, oh ya, belajar, dan dia juga harus ya interaksi dengan sesama manusia. Kewajiban kita juga untuk menyeru, this is not fine if you do, kalau kamu melakukan seperti ini sama setiap orang, really this is not fine. Gitu, because time is the commodity yang kita tuh waktu tuh berharga banget gitu ya, hari hilang 45 menit, waduh ya. So walau alam ya, tapi semua terjadi for a reason for sure. But I think ini cara Allah, ini mungkin persiapan nanti tuh ke Mekah bakal ngadepin yang lebih garang lagi itu orangnya. Allah sedang mempersiapkan otot sabarnya. Ini kasih kasih beban 10 kilo dulu ya, nanti dikasih 12,5 15 kilo, lama-lama aderai ototnya, otot sabarnya ya. Jadi gitu kan, karena udah terbiasa. Karena dia punya, setiap orang punya takaran tertentu lah. But that's what makes life wonderful, dengan kesadaran bahwa ada Allah di belakang itu. Ya, dia yang mengizinkan itu terjadi. Karena buat Allah mudah aja bikin dia on time, bisa bisa. But the fact bahwa dia and the fact bahwa ini terjadi selama 5 tahun, there's something there. So walau alam Mbak Ati. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, banyak. Ya emang ya, saya itu orangnya nggak sabar karena memang saya dari kecil dididik secara militer ya. Kalau kalau bapak saya dulu kalau jam waktunya udah mau berangkat nggak siap ya dia jalan aja. Mau nangis di pinggir jalan. Saya udah pernah mengalamin kan saya nangis di jalan. Papa, jalan. Saya yes, begitu ya. juga sama anak-anak. 5 menit Mhm. sebelum waktu duduk di mobil. Nggak ada di mobil, mami jalan. Mau nangis, mau apa, bodo amat. Mau di rumah, mau apa, nggak ada, nggak urus. Jadi sampai sekarang Ya. anak saya kalau kita berangkat, duduk di mobil duluan. Karena dia tahu mami nggak akan bawa kalau kita nggak duduk gitu kan. Nah, karena Hmm. saya biasa begitu di rumah, hidup seperti itu. Bahkan kalau suami saya kalau saya sampai saya tuh di rumah selalu pakai jilbab, jilbab begini udah. Hmm. Seringkali kalau misalnya dia tuh mau pergi ke situ, langsung saya berdiri, saya pakai sepatu, ayo. Heh, karena memang saya maunya begitu, akhirnya dia ya dia juga begitu akhirnya. Dulunya nggak begitu gitu kan. Tapi kalau sama temen kan jadi sulit ya karena, Hmm. eee, nanti jadi akhirnya bertengkar karena pengalaman saya udah banyak nih teman-teman jemaah masjid yang bertengkar sama si ini, bertengkar sama si itu, saya nggak mau gitu loh. Tapi ya apa Hmm. harus mengorbankan seperti itu, apa apa bijak gitu loh kalau saya membiarkan orang berbuat salah gitu kan. Tapi Hmm. alhamdulillah tadi pagi saya sempat, eh sorry kalau saya kemarin ngomongnya nggak benar, tapi saya nggak suka seperti ini, udah. Hmm. Ya, Di ya, dalam ya. dalam hati udah niat, pokoknya Hmm. sekali lagi begini saya dudukin kamu, saya nggak jemput lagi udah udah, wallahu a'lam, Allah yang tahu deh. Saya sudah berusaha, ya Hmm. dari tahun 2014, 15, 14, Hmm. sekarang udah ya hampir 10 tahun tuh. Ya, 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 Terus ya. nah, Sebenarnya, since ya, ya, ya menarik ya. Ada kaidah komunikasi tersemat dalam sebuah kata dalam Al-Quran yang indah sekali. Saking indahnya nggak bisa diterjemahin itu. Jadi kaidah menyeru manusia, kaidah komunikasi sama manusia itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu simple kayaknya statement itu ya. Tapi kalau misalkan dengan kebaikan enggak nyampe. Ma'ruf kebijakan terkait dengan ma'rifat. Ma'rifat, ma'rifatullah ya. Ma'rifat itu kaum arifin, itu orang-orang yang punya ma'rifat. Jadi ada pengenalan. Ketika kita komunikasi sama orang, itu you have to go deeper before you judge them, try hard to know them. Nah, karena di situ ada sebuah pengenalan of all adalah pengenalan Allah tadi, asma'ukullah. Karena dia ingin ya, bahkan di balik ya episode ya orang ini ya, ini asma apa yang ingin diperkenalkan?
Saya gitu, bil ma'ruf. Ujung-ujungnya adalah pengenalan pada Allah Ta'ala sebenarnya. Itu yang bikin indah semua hal. Jadinya oh jadi aku lebih mengenal Allah lewat dia nih, episode ini. Bil ma'ruf. Bil itu udah penyertaan, bi. Ya, jadi it's always, jadi ada apa gitu, selalu curious gitu. Apa yang, nah gitu. Jadi ada mentality itu. Kenapa kamu begitu? Instead of kamu kok gini gini gini, sebentar. Saya pengen paham. Kenapa kamu telat? I want to know. And then by the time ternyata dia ada jejak-jejak masa lalu juga tuh biasanya. Ya, ya aku tuh dulu gini gini karena sama bapakku gini gini gini. And then we become oh. Contoh ya, contoh. Contoh. This is something that reveal ketika kita mengenal. Okay, I understand. I'm sorry. Contoh ya, aku sama pasangan misalkan dia clingy gitu ya. Kalau aku misalkan mau ke sana, apa ya, selalu seperti karena aku orangnya independen. Ya misalkan aku sendiri, ya, dia kok kemana-mana pengen bareng gitu ya. Aku yang no, you go there, I go there simultaneously. Like aku lebih yang praktikal gitu ya. And then karena itu berulang-ulang, oke, ini sebentar, we have to sit. Ini ternyata terungkap dalam marriage counselor, ada mediator yang nanya, gitu, kenapa kamu berperilaku seperti itu? Ya, ketika saya paham, itu terjadi. Biasanya kita bentukan anak kecil sih ke bawah, ya, beneran ini. Jadi perilaku kita, terus bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu kebentuk karena orang tua kita ngebentuk kita kayak seperti itu. So dia cerita sebuah episode di mana dia anak ke-8 dari 8 bersaudara, paling kecil ya. Dan anak yang nggak di planning gitu. Karena tiba-tiba hamil lagi, ibunya udah tua gitu ya. Jadi bedanya 10 tahun sama kakak terakhirnya yang anak ke-7. And what happened is, dan ini mungkin juga berharga buat keluarga ya, bahwa hal-hal yang kadang-kadang kita anggap sepele itu ternyata buat anak nggak sepele. Setiap makan malam, semua abang dan kakak-kakaknya itu duduk bersama orang tua mereka di meja makan besar. Karena mereka sudah terbiasa duduk makan di situ, dan dia kan anak terakhir. So there is no space left for him. Kursinya nggak ada. Di meja makan itu tuh udah penuh sama 7 anak dan 2 orang tua. Apa yang terjadi? Dia dibelikan meja kecil, terpisah, dan suka disuapin sama neninya atau bibinya. Ya, kata kita, ya itu hal biasa, itu kan masih kecil. Karena buat dia ternyata itu menjejak, aku nggak dilibatkan. Dia nggak pernah ngomong itu. Aku ditinggalkan. Nah, bertahun-tahun bayangkan. Dan dia tuh nggak sadar baru ketika si konselornya nanya, coba mikir lagi perasaan seperti ditinggalkan seperti itu. Coba setelah jauh di masa kecilmu, kapan pertama kali kamu merasakan itu? Baru nangis dia. Iya, aku selalu merasa ditinggalkan. Aku seperti aku nggak matter gitu. Seperti aku, karena nggak diajak di satu meja sama yang lain. Bayangkan jejaknya itu sampai berpengaruh ke rumah tangga. Sampai berpengaruh, dan aku merasa ditinggal. Aku bilang, aku nggak meninggalkan. Ternyata deeper. Jadi kebanyakan couple, terutama ya, arguing, bertengkar, itu bukan karena objek itu sebenarnya. Go deeper. Hal yang lebih dalam dari itu. Itu mah cetusan saja. Kok kamu telat? Bukan masalah telatnya. Aku merasa tidak dihargai. Nah, itu that's the topic. Ya, telat itu hanya trigger aja, ya. Tapi kamu kok ngehargai aku? Nah, itu dari mana tuh? Because I didn't mean tidak menghargaimu. Tapi nah, do go deeper. Nanti dia juga pasti punya hal yang deeper. Masalahnya apa sih? Aku pengen tahu kenapa kamu telat terus. Pengen tahu aja gitu. Siapa tahu ada yang bisa dibantu. Apa manajemen waktunya kurang baik atau I don't know. Ya, but bil ma'ruf. Serulah manusia bil ma'ruf. Before we drop into conclusion, coba dulu mengerti, paham ini prosesnya apa. Why this is happening? Why? Sama anak kita juga, nak kok gini terus kamu? Mama pengen tahu kenapa sih? Kenapa pengen tahu? I just want to know, really, really. This is like open blank questions, honest questions. Kenapa? And then we talk.
And then kita tahu, oh, karena dia telat-telat, kita pikir kan kamu nggak dengerin mama, bukan itu. Kayak perasaan kita, persepsinya nggak dengerin. Dia sebenarnya nggak ada niatan begitu. And then, nah makanya bil ma'ruf butuh suatu kelegaan hati, openness, open ya, terbuka, sabar. Ini masalahnya apa? Yuk kita duduk sama-sama. Ya, karena kita punya persepsi, dia juga punya persepsi. Kita punya asumsi, dia punya asumsi. Ini yang sering jadi konflik, gitu. Maka, itu ayat, bil ma'ruf, itu dalam banget. Saya berulang bil ma'ruf ya, harus pelan-pelan. To know, coba untuk mengetahui ini kenapa masalahnya. Dan ini kita belajar tuh dari situ. Buat aku, itu sentuh sekali. Parenting, hati-hati ya kita berlaku sesuatu sama anak kayaknya sepele, ternyata jejaknya dalam pada diri anak. Walau alam. Gitu Mbak Ati. It's Terima beautiful. kasih banyak. Quran tuh luar Terima biasa. kasih banyak. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan nanti saya bisa copy metodenya. Amin. Ya, Amin. saya niat Insya Allah. begitu, insya Allah. Ya, Amin. sayang Amin. soalnya kan persahabatan. Iya, iya karena kan Ya, sayang ya, kita rasa itu yang harus ditumbuhkan. Rasa kasih sayang. Itu yang menyelamatkan tuh sebenarnya. Sayangilah manusia. Itu kan dalam hadis panjang Muaz bin Jabal yang bikin menangis tuh tentang 7 malaikat penjaga langit, ya. Itu wah, kan Muaz bilang, aduh gimana aku bisa selamat itu. Itu kisah tentang amal-amal yang nggak naik karena terhalang terhalang ria, ujub, 7 lapis. Kalaupun ada yang nyampe gitu ya di hadis itu, hadisnya panjang. Udah nyampe di langit ketujuh di hadapan Allah Ta'ala. Jadi dengan kata lain, belum tentu semua amalan kita tuh naik di hadapan Allah Ta'ala. Kesaring tuh bisa jadi. Karena tercampur ujub, tercampur ria. Begitu kita merasa udah sholat puluhan tahun ya. Nah, kalaupun nyampe di depan Allah Ta'ala, malaikat pun nggak bisa mendeteksi. Allah Ta'ala yang mengatakan, lemparkan amal ini ke muka. Wah, semua pada, kan para malaikat, padahal amalnya bersinar di hadapan mereka ya. Kata Allah, karena sesungguhnya dia melakukan ini bukan untukku. Wow. Jadi malaikat nggak tahu tuh tentang ikhlas, itu memang rahasia. Allah tahu, bukan untukku, buat dirinya. Wah, sementara kita pun nggak tahu ya, kadang kita nyampur tuh puasa nih, ya untuk Allah dalam hati kecil, biar sekalian kurus. Kata Allah, bercampur, dia tidak menerima amalan campuran-campuran. Ada ini untuk agamaku dan untuk negaraku, buat negaramu saja. Untuk nggak bisa. Ikhlas tuh lillahi ta'ala, itu rahasia. Sampai Rasulullah ditanya apa itu ikhlas, beliau nggak bisa jawab. Tanya ke Jibril, Jibril nggak bisa jawab. Jibril eskalasi ke atas, turun-turunnya apa coba? Ikhlas adalah rahasia antara aku dan hambaku. Udah, nggak ada, there's no explanation. Nah, cuma Allah yang tahu tentang keikhlasan seseorang. Ya. So yes, we are in dire need. Tapi makanya Muaz menangis, gimana dong aku gitu ya? Gimana aku selamat? Kata hadisnya panjang, tapi yang saya ingat, ikutilah aku gitu ya, kata Rasulullah SAW. Dan yang penting kasih sayang kepada manusia. Karena kita hitung-hitungan ya, misalkan gini ya, aku juga suka ada yang, nebeng dong, pulang. Aku kan ke sana, kalau aku nganterin dia itu 5 kilometer lebih. Kalau mau hitung-hitungan ya, bensin segala, dan dia nggak pernah bayar misalkan ya. Kalau di situ itu kesel. Di situ belajar, tapi aku sayang sama dia, aku drop deh. Gitu. Semoga Allah jadi sayang sama aku. Karena ini pun dari Allah. Mobil dari Allah, duit buat beli bensin dari Allah. Udahlah, gitu kita bawa nggak dari mana-mana, kita ke sini tuh nggak bawa apa-apa, nggak ada modal ya, tiba-tiba ada uang di rekening, alhamdulillah dikasih kendaraan ada, nggak punya Ribeways SIM nggak bisa ya kan, jadi semuanya tuh oke, alhamdulillah gitu. Karena aku ingat waktu kuliah dulu ya, aku sempet orang tua aku dibikin bangkrut Mbak, dari punya sekian mobil jadi nggak punya, aku naik bus ke Jatinangor tuh ya. Ya. Eh, Sampai doyong-doyong gitu dambrinya, saking penuh, kosong 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 tuh maksudnya. Ya, dan aku ingat aku seneng banget kalau ada temanku yang mepet gitu ya, untuk tes ikut gitu ya, karena dia lewat ya,
And I remember, jadi oh iya, jadi saya kalau bawa mobil saya selalu siapa yang mau ikut, siapa yang mau ikut, siapa yang ikut gitu. Karena I was in the position was senang sekali diajak orang gitu. It's maybe nothing for me, but perhatian atau apa. So yeah, so that's the least we can do gitu. Semoga dia jadi tersenyum sama kita. And it's so worth it. Udahlah, nggak apa-apa. 5 minutes, 5 euro buat Allah, buat Allah. Demi senyumnya, demi senyumnya. Ya, walau alam. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you. Fresh from oven. Ya itulah keseharian suluk ya, alhamdulillah. So, yang lain ada yang mau berbagi? Coba kejadian keseharian, berarti banyak banyak hal yang bisa kita ya. Mbak Nur. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Nur? Alhamdulillah. Gimana? Cerita apa nih sekarang? Cerita sama kayak Mbak tadi. Gimana? Kajian suluk. Memang aplikasinya tuh on the time gitu ya Teh. Selama ikut kelas TA juga proses-proses menjalani hari itu jadi lebih cepat memahaminya gitu, sepenuhnya kembali kepada siapa gitu. Mungkin dari beberapa waktu yang lalu, tahun 2 tahun lalu sempat cerita sama Teteh tuh, makna saya punya akad menikah karena Allah gitu ya Teh. Mungkin hanya secara lisan gitu. Yang dulunya memahaminya seperti apa gitu, masih hanya menjalani saja, tanpa tahu makna, tanpa tahu apa di balik itu semua. Pelan-pelan kalau kepingan puzzle, kalau Tete bilang tuh terlihat satu-satu, terlihat selama masih niat kita kemana gitu, niat kita yang kita perbaiki itu kemana, dan harus mengingat niat. Dan kejadiannya tuh Teh, itu akhir November itu sedang materi taubat ya, menjelang materi pana yang sekarang. Jadi saya ada fenomenanya hadir itu sebenarnya rada-rada malu atau gimana gitu ya, tapi rasanya aneh aja gitu karena enggak hal yang memang di luar nalar saya, di luar kuasa kita sebagai manusia. Hal yang hadir itu pertama tentang rasa gitu ya Teh. Jadi niat menikah karena Allah itu memang betul-betul diuji secara syariatnya, secara rasa batinnya gitu. Apa maknanya itu ketika itu muncul di saat bersamaan ada 3 orang dengan tipe dan masalah yang berbeda-beda gitu ya Teh. Yang pertama yang muncul adalah pergantian kepala dinas yang memang senior saya. Yang kedua itu muncul mantan tunangan deh gitu. Yang tiba-tiba nge-DM yang udah lama banget nggak pernah gitu, memang nggak pernah komunikasi melalui media apa aja nggak pernah gitu, karena memang istilahnya kadang merusak hubungan suami istri gitu ya Teh. Dan ada yang terakhir itu malah masih lajang gitu Teh. Jadi pacarnya keponakan itu sampai ngungkapin rasa kenyamanannya saya pas komunikasi, padahal saya cuma hanya sekali bertemu, dan itu komunikasinya tuh hanya via, karena dia pacarnya keponakan, dia menanyakan, mengeluhkan pacarnya, saya jawab semampu saya, dan akhirnya dia mengungkapkan kenyamanannya gitu, menunjukkan sampai mengejudge gitu, kayaknya tante nggak bahagia gitu. Hal yang sama juga itu senior saya yang menjadi kepala dinas sekarang. Oke. Menjadi kepala dinas saya itu pernah punya rasa yang dalam, yaitu benar-benar cobaan. Apa itu namanya, kita berangkat gitu. Jadi levelnya dihadirkan bertahap, cermin lama, mengkaji lama, tapi 2 hari
saya tuh galaunya apa sih? Iya. Galaunya dua hari beliau dilantik itu saya sudah punya ketakutan sendiri gitu. Karena rasa yang muncul itu takutnya saya melanggar syariatnya, melanggar batinnya. Ya. Jadi goncang. Itu levelnya beda-beda. Kalau yang sama Nalajang saya bisa verifikasi. Kalau yang sama mantan saya bisa cut karena udah tahu tujuan. Kalau sama kepala dinas karena tahu itu kenalnya sebelum saya menikah soalnya. Mengkatkannya langsung kayaknya cutnya langsung saya bilang kamu atasan saya bawahan gitu. Cukup hanya di situ. Ya. Tapi namanya level rasa itu memang ujiannya sampai gemetar ya teh. Tangan kaki dingin. Ya Allah, saya sampai nangis kayak gini. Kayaknya merasa satu titik apa iya ini cobaan atau memang ini ada hal yang memang ada rahmatnya di situ, ada kasih sayang. Jadi saya sampai detik ini masih takut, iya, tapi lebih banyak ketakutnya teh, karena rasanya nggak mampu juga menguasai. Lemparkan lagi rasa itu, kan itu hadirnya tanpa saya, dan itu dengan senior itu saya 20 tahun nggak pernah jumpa teh, sama sekali nggak pernah komunikasi, tiba-tiba itu muncul, itu hadir, sampai saya nggak tahu mau ngapain, kok bisa itu rasanya muncul gitu. Tapi yang awal rasa muncul itu saya langsung ingat, saya punya akad sama Allah. Apa yang saya pegang, apa yang saya rasakan sekarang itu hanya ujian. Dan itu akan kembali kalau memang sudah lulus. Jadi pelan-pelan dibawa tenang ya teh, karena udah tahu tujuannya. Karena hal yang hadir ini hari ini bagaimana komunikasi saya dengan keluarga, teman-teman, kerabat, itu saya rasa nggak ada yang istilahnya lonjakan gonjang ganjingnya tuh nggak ada, karena lillahi ta'ala tuh memang saya menyadari ini adalah ujiannya. Di posisi itu penghadapan saya gimana gitu. Dan ini dalam materi fana dan fana. Tapi sudah dikat itu semua, dikat. Dikat teh. Emang dikat. Cuman mungkin kalau untuk secara komunikasi sama kepala dinas itu kan nggak mungkin saya ya udah cari rekomendasi pindah. Rasanya agak tricky ya. Harus cantik mainnya. Saya nggak mungkin lari dari permasalahan yang seperti ini. Apapun itu artinya komunikasi kepala dinas. Pak, tolong dijaga hal yang sudah menjadi batasan. Bapak sudah berkeluarga, saya juga sudah berkeluarga. Apapun tanggung jawab hari ini itu akan berdampak dengan sikap-sikap kita kalau kita di luar batas. Sampai ya yang sering saya dengar kalau di kajian suluk ya teh. Memang saya jajamkan setiap sebelum beraktivitas, setiap subuh saya minta ya Allah tolong kasih petunjukmu hari ini apa gitu. Dan itu keluar Al-Mu'minun ayat 1-7. Itu gemetar saya. Ya Allah. Ya. Bukan pelajarannya apa Mbak Nur? Memang dibimbing betul-betul gitu, dan itu saya betul-betul sampaikan karena beliau juga punya fondasi secara syariat agama yang baik. Beliau juga dan saya bilang, Bapak ujiannya saya juga ujian bagi Bapak. Sama-sama mempunyai ujian kadarnya seperti apa. Saya langsung komunikasi karena apapun ceritanya saya nggak ingin lari dari masalah tanpa harus, karena jelas ya teh dikasih ini batasannya, ini rasanya, ini kayaknya kurikulumnya jelas banget untuk diikuti sampai betul-betul. Sudah jangan bermain api sudah. Kalau sudah ini ya, nanti kebakar, nanti sakit. Ya, ada syariat ya, syariat menjaga diri, jaga diri karena sudah si istri orang, suami orang ya masing-masing. Itu strict. Oke.
Ya, menambah, makasih Mbak Nur ya sudah berbagi ini aspek rasa lagi ya kan. Kadang, oh kok aku diberi perasaan ini. Nah, kadang kita diuji kalau istilah Al-Qur'an, kamu akan diuji dengan hewan buruan, binatang buruan yang mudah didapat. Ya, atau di ayat lain tentang hari Sabat di mana orang di hari itu tidak boleh melaut, tapi di hari Sabtu itu justru ikannya banyak gitu. Oh, tempting. Jadi kadang kita kok perasaaniku dimudahkan ya, jangan-jangan ini sebuah pemberian. Ah, makanya harus syariat pegang. Loh kita kan kita sudah komit berumah tangga sama orang lain, pegang itu. Ini saya bacakan Mbak Ati ya, tadi ada hadis yang panjang tentang 7 malaikat penjaga langit yang membuat Muaz bin Jabal menangis. Muaz bin Jabal ini satu di antara 4 orang tokoh kunci dalam the making of Quran, yaitu dalam pembukuan Quran ya. Jadi sebenarnya hopeless ya, sementara maksudnya gimana kita bisa selamat ya, semua amal-amal di audit secara ketat. Kalaupun sampai ke hadapan Allah, apakah itu ikhlas, kita juga kadang nggak tahu. Bahkan malaikat tidak melihat ketidakikhlasannya gitu. Kemudian begini kata Rasulullah, wahai Muaz, sebenarnya apa-apa yang telah aku paparkan tadi dengan segala penjelasannya serta cara-cara menghindari bahayanya itu akan sangat mudah bagi dia yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Maka harus pentingnya kita hidup bersama Allah dan selalu minta pertolongannya. Bersama dia semua bisa. Kalau Allah turun tangan, beres. Gitu. Akan dimudahkan kalau dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, nah ini penting nih. Oleh karena itu, cukuplah bagimu mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, dan engkau membenci kepada mereka sesuatu yang kalau kita nggak suka itu terjadi, jangan lakukan itu dong sama dia. Sekarang dalam kasus Mbak Nur, ya, kalau kejadiannya dibalik, suami yang dapat 3 telepon ya dari pacar lama, dari tunangan lama, terus Mbak Nur tahu gimana perasaannya. So don't do things, ya jangan kita lakukan sesuatu yang kita nggak suka orang lain tuh melakukan pada kita. Ya kalau saya melakukan itu, dia nggak akan suka, dia akan tersakiti hatinya. Ya jangan dong, jangan lakukan. Itu maksudnya. Jadi cintailah sesama manusia dengan cinta yang tulus, ya, cinta yang safe, we become safe haven. Kita menjadi orang yang aman buat dia, sehingga kita hanya menginginkan kebaikan buat dia. Itu. Dan hal yang kalau dia mendapat keburukan kita ikut sedih. Kalau dia dapat musibah kita ikut sedih. Dengan cinta seperti itu, gitu. Nah, tadi makanya kisah ini terus gitu. Makanya ini aspek rasa harus terus dibangun karena kalau sudah main kepikiran suka akan berkelindan dengan hawa nafsu. Si hawa nafsu yang akan meniupkan, ya tapi kan dia ya itu. Tapi rasa itu bisa mendeteksi, menjangkau, menyentuh sesuatu hal yang lebih dalam gitu. Jadi intinya ya, in your case Mbak Nur is good, tutup semua kemungkinan seperti itu karena jangan sampai kita menyakiti pasangan kita ya, karena kita akan dikisos tentang itu ya, apalagi pasangan tuh aduh hal yang berat ya kalau kita nanti di yaumil hisab, kata Rasulullah SAW, tahu kamu orang yang bangkrut gitu kan. Orang yang bangkrut tuh ya orang yang di yaumil hisab amalnya banyak, tapi sampai ke sana Allah Ta'ala berkata, siapa yang pernah disakiti oleh orang ini? Terus udah gitu yang paling banyak nuntut pasangan kita misalkan. Habis kalau ternyata kata Allah, ya dia disakiti. Cara ngebalasnya adalah amalmu ditransfer ke dia. Udah gitu amalnya habis karena kita sering menyakiti. Habis nol nih balance. Akhirnya dosa dia ditransfer ke kita, kita jadi minus. Nah, kan itu namanya orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, dari sini kita aduh mohon maaf kita ya. Oke, kita pernah saya pernah khilaf, saya pernah walaupun itu mohon dimaafkan ya. Jadi keluar gitu dari sini. Maafkan sama-sama, cium tangan, bisa selesai. Ya. Oke, alhamdulillah. So we cover a lot today. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan semoga Allah Ta'ala memberikan ilham baru dalam mentowafi
kisah dari hikmah yang banyak dari kisah perjalanan hidup Adam alaihissalam, Bapak kita semua. Selamat menjalani kehidupan kembali sahabat-sahabat. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan melanjutkan Alhamdulillah. ibadah. Makasih Tetesa. Saya Terima pamit kasih ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.